Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Sallallahu ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa sallallahu Muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ba'da. Bapak, Ibu, sidang tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Ustaz kita sudah datang, Ustaz Ilham Mahyani SPI MA. Beliau sudah hadir yang memimpin salat Isya. Namun sebelum ceramah tadi kita sampaikan, kita sudah masuk sekarang hari ke-19 malam ke 20. Berarti tinggal tidak berapa hari lagi Ramadan. Mungkin kami berharap Bapak Ibu, mari kita tingkatkan ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Kemudian mudah-mudahan semakin mendekati 10 hari terakhir, mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, amin, amin. Kemudian mengganggu konsentrasi kita kepada anak kami berharap sangat, baik yang di dalam maupun yang di luar, untuk tidak sampai mengganggu. Tadi lagi sholat, ada yang bagi-bagi di kamar mandi teriak-teriak. Demikian, mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan semakin tertib ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi 'allama bil anam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi 'allama bil kiram. Yang sama-sama kita hormati pengurus masjid beserta jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak abu, angku-angku, nenek mama, ahli ulama, cerdik pandai, sumah bendang dalam nagari, kapai sampai batanyo, kapulang sampai babari. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu, bundokan bunga, limpape ruangan gadang, kapayong leteh dunia, kapanji kasalu. Seterusnya buat remaja-remaja, pemuda-pemuda, pilar-pilar baja, penegak agama, penerus bangsa dan negara. Awal kalam buka kata atas kudrat dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin, kita masih diberikan oleh Allah rahmatnya, sehingga atas rahmat Allah tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan dengan niat ikhlas karena Allah menuju ke masjid ini, yaitunya tiada lain tiada bukan untuk menyeru perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin, kaki yang kita langkahkan, tangan yang kita ayunkan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Hendaknya amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat merangkaikan salam, tak jenuh-jenuhnya, tak bosan-bosannya kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan buat junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah Muslim bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitunya nabi akhir zaman, nabi yang tidak ada sesudah Nabi Muhammad, yaitunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah tersebut mengatakan sangat sayang kepada umatnya. Bukti sayangnya baginda Rasulullah muslimin, yaitunya di dalam kitab Sirah Nabawiyah tersebut mengatakan di detik-detik hayat baginda Rasulullah di kala itu, di detik-detik jasad Rasulullah akan berpisah dari roh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Rasul tidak ingat kepada istri-istri beliau. Rasul tidak ingat kepada harta benda yang beliau miliki. Timur barat kaum muslimin, di dalam kitab Sirah Nabawiyah tersebut, timur barat harta benda baginda Rasulullah. Kaya Rasulullah itu muslim, tidak ingat dengan harta benda beliau. Akan tetapi yang ingat oleh baginda Rasulullah di kala sakharatul maut beliau akan datang, ada 3 kata yang diulang-ulangi oleh baginda Rasulullah. Apa itu? Ummati, 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 kata baginda Rasulullah dengan tetesan air mata di kala itu. Umatku, 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 kata baginda Rasulullah. Nah, artinya apa muslim? Artinya begitu risaunya baginda Rasulullah. Risau dalam artian apa? Bagaimana nanti kondisi umatku sepeninggalku nanti di alam dunia ini, kata baginda Rasulullah. Apakah umatku tersebut masih mewariskan agama yang telah kukembangkan ini kepada anak-anak cucu-cucu-cicitnya? Apakah umatku tersebut masih berpegang teguh kepada pedoman-pedoman yang kutinggalkan? Kata baginda Rasulullah mengatakan ketika itu, barang siapa umatku yang berpegang teguh kepada pedoman-pedoman yang kutinggalkan, hidup umatku tersebut di alam dunia, hidup umatku tersebut di alam akhirat, akan selamat kelak nanti, kata baginda Rasulullah, yaitunya Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kaum muslimin, kita yang hadir pada malam hari ini, yaitunya malam ke-20 Ramadan, termasuk umat-umat yang masih berpegang teguh kepada pedoman-pedoman beliau tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah, sidang jamaah tarawih yang berbahagia, tanpa terasa bagi kita kaum muslimin, sadar tak sadar kita kaum muslimin, pada malam hari ini Ramadan sudah meninggalkan kita, yaitunya 19 kali sudah ditinggalkan di Ramadan tahun ini kepada kita. Kalau malam kaum muslimin Allah 20 malam kau kini kau melaksanakan tarawih, sudah 20 malam bulan Ramadan meninggalkan kita. Nah, artinya apa kaum muslimin? Artinya begitu cepatnya hari berhari berganti, hari waktu berlalu. Betul atau salah enggak Bapak Ibu? Capek enggak hari ya Bapak Ibu? Nah, kapatan kok terasa dewa bulan puasa ya Bu ya? Gini Allah barado, kalau di Ramadan tadi ya Wak Babuko alah 9 balik kali wak puasa Ramadan. Kalau malam kini Wak awak 2 balik, telah 20 melaksanakan sholat tarawih bersama-sama pada malam ini. Nah, artinya apa kaum muslimin? Kata baginda Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, barang siapa umatku yang tergolong kepada umatku yang merugi, kata baginda Rasulullah, di segala pergantian waktu, silih bergantinya harikah, minggukah, bulankah, tahunkah, umat-umatku tersebut terlena dan terpesona dengan indah dan pananya alam dunia. Inilah umat yang merugi, kata baginda Rasulullah. Namun apakah yang dikatakan oleh baginda Rasulullah? Barang siapa umatku yang dikatakan umatku yang beruntung,
yaitunya di silih bergantinya waktu umat-umatku tersebut senantiasa selalu meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah sidang jamaah tarwiyah yang berbahagia, kita beri judul tausiah santapan rohani Ramadan awal kaum muslimin, yaitunya di dalam kitab Profesor Dr. Hasbi Asdiki mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Pedoman Puasa kaum muslimin, ada beberapa hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada para sahabatnya yang perlu diketahui oleh para sahabatnya, disampaikan oleh baginda Rasulullah, yaitunya ada beberapa hal penting di dalam bulan Ramadan perlu diketahui oleh umat-umat para sahabatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kaum muslimin, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dan yang perlu diketahui oleh para sahabatnya di kala itu, yaitunya di bulan Ramadan ini beribadah itu haruslah secara beriktiba namanya. Beriktiba itu artinya apa kaum muslimin? Beriktiba artinya beribadah terlebih dahulu mengetahui dasar hukumnya ibadah yang kita lakukan. Itulah yang namanya umat yang beribadah secara beriktiba, artinya mengetahui dasar hukum perintah tersebut. Kalau bulan puasa ada firman Allah yang memerintahkan kepada kita, yaitunya mewajibkan kenapa kita berpuasa. Allah tahu bahwa yaitunya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu adalah ayat dasar hukumnya muslimin, yang dikatakan umat yang beribadah secara beriktiba lah selama 9 balik hari waktu puasa. Itu namanya kalau mengerti dasar hukumnya kita beribadah secara beriktiba namanya. Karena ada ayat yang memerintahkan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Itulah sebabnya kenapa umat-umat beriman berpuasa di bulan Ramadan. Nah kemudian kaum muslimin, kata baginda Rasulullah, umatku yang merugi yaitunya adalah umat yang beribadah di dalam bulan Ramadan mengikut bertaklid-taklid. Bertaklid-taklid itu artinya kaum muslimin, yaitunya mengikut-ngikut saja. Orang puasa awak puasa itu, orang melaksanakan zakat, berinfak, akan tetapi dasar hukumnya kita tidak mengetahui. Nah umat-umat yang beribadah secara bertaklid-taklid, inilah umatku yang tergolong kepada umatku yang merugi, kata baginda Rasulullah. Kalau di Islam ibu-ibu mungkinlah apa benakwa, kalau di Islam minawa, umat yang beribadah secara bertaklid-taklid itu ibaratnya adalah minyak api. Ibu-ibu apa? Minyak api sambar dalam. Nah maka dari itu kaum muslimin, kita dalam rangka mengulang-ulang pembelajaran kita, yaitunya mumpung kita berada yaitunya di minggu kedua Ramadan, maka dari itu marilah kita beribadah secara beriktiba namanya. Beriktiba itu tahu dasar hukumnya, apakah dalam Al-Quran memerintahkan, apakah dalam hadis-hadis baginda Rasulullah yang sahih. Itulah yang namanya beribadah secara beriktiba. Umat yang beruntung adalah ibadah secara beriktiba tadi. Nah kemudian yang kedua kaum muslimin, di dalam buku Profesor Dr. Hasbi Asdiki mengatakan bahwasanya baginda Rasulullah dalam bulan Ramadan tersebut menyampaikan kepada para sahabatnya, yaitunya ada rahasia besar di dalam bulan Ramadan tersebut, khusus bagi umat-umat yang mengerti, umat-umat yang beriman dipanggil oleh Allah. Ada sebuah rahasia besar dalam bulan Ramadan tersebut yang harus diketahui oleh umat-umat tersebut, kata baginda Rasulullah, yaitunya adalah di dalam bulan Ramadan tersebut ada rahasia yang besar tersebut, yaitunya kaum muslimin, di dalam bulan Ramadan tempat penghapusan dosa-dosa kita yang berlalu. Jadi apa-apa ibu-ibu, bulan Ramadan ini perlu kita ketahui kaum muslimin, kita diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka bertemu di bulan Ramadan ini. Allah memberikan kesempatan ini kepada umat-umat yang mengerti, umat-umat yang beriman, yaitunya adalah
untuk penghapusan dosa-dosa kita berlalu. Mulai kepatang tahun kepatang bulan Syawal sampai tahun ini kepatang di bulan Sya'ban, 11 bulan kita, baik di dalam kondisi sadar maupun tidak sadar kita melaksanakan apakah kesalahan-kesalahan, Allah memberikan kesempatan yaitunya di bulan Ramadan tahun ini dalam rangka untuk penghapusan dosa tersebut. Kita sadari dalam hati nurani kita kalau dosa itu besar, kita melakukan taubatan nasuha. Nah, sebagaimana kaum muslimin, yaitunya hadis baginda Rasulullah mengatakan bahwasanya rahasia di bulan Ramadan tersebut, kata baginda Rasulullah, tempat penghapusan dosa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Apa kata baginda Rasulullah? Hadis ini sahih kaum muslimin. Saya itu benar-benar tidak ada keraguan, benar-benar Nabi yang mengatakan dan tidak terputus, yang sanad-sanadnya tidak terputus. Apa kata baginda Rasulullah? Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, kata baginda Rasulullah. Barang siapa, kata baginda Rasulullah, umatku yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengampunan, penyesalan, akan dihapuskan dosa-dosanya yang berlalu. Nah, maka dari itu kaum muslimin, mumpung kondisi kita masih sehat, mumpung kesempatan itu ada bagi awak kaum muslimin, marilah kita benar-benar di dalam hati nubari awak kaum muslimin, yaitunya berkomitmen dengan tinggal beberapa hari lagi, lebih kurang 9 hari lagi Ramadan yang akan kita tempuh. Kita berkomitmen, diazamkan di hati kita, yaitunya mudah-mudahan meningkat ibadah tahun Ramadan kini dari Ramadan yang lalu petang. Kita tingkatkan ibadah kualitas keimanan kita di tahun Ramadan ini. Mudah-mudahan nanti sebagainya ke penghujung Ramadan, yaitu yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, kesimpulannya agar kamu menjadi la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya di kala itu, yaitunya di dalam bulan Ramadan inilah tempatnya kita bermurah hati, bermurah tangan, membantu, saling membantu kepada jamaah satu ke jamaah satunya, kepada umat satu kepada umat satunya. Artinya di bulan Ramadan inilah tempat kebaikan-kebaikan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam Ramadan ini. Nah, maka dari itu tidak ada rugi awak, yaitu kalau kita berikan sedekah kepada masjid-masjid infak wakaf kita, kepada kaum muslimin, anak-anak yatim kita, kepada fakir miskin awak, kepada tetangga-tetangga membutuhkan awak tersebut, yaitunya baginda Rasulullah sangatlah menganjurkan kepada umatnya. Apa kata baginda Rasulullah di dalam sabdanya yang mengatakan, khairun nas anfa'ahum linnas, sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia memberikan kebaikan terhadap umat lain, terhadap manusia lain. Nah, kebaikan di sini kaum muslimin, yaitunya bukan hanya semata-mata dengan materi uang saja, tidak. Akan tetapi ajaran Islam kita mengatakan kaum muslimin, sebuah kebaikan itu bukan hanya dinilai dengan uang saja, tidak. Bisa jadi dengan tenaga, awak dilapihkan oleh Allah tenaga kuat, kita bantu saudara-saudara kita dengan tenaga yang kita miliki tersebut. Mungkin kita diberikan oleh Allah kelebihan yang namanya jabatan, berpangkat kita di kantor tempat ikhtiar kerja kita di alam dunia ini. Kita bantu saudara-saudara kita dengan tinta tanda tangan kita untuk saudara-saudara se-Islam yang membutuhkan bantuan kita tersebut. Bagi apa-apa ibu-ibu mungkin yang para pedagang, petani, kita bantu dengan profesi kita masing-masing. Inilah yang dikatakan hadis baginda Rasulullah tersebut. Ini semuanya yaitunya dalam rangka supaya di bulan Ramadan kini, di bulan Ramadan
bisa umat-umat yang butuh bantuan kita, fakir miskinkah, anak yatimkah, saudara-saudara kita tidak mampukah, bisa pula mereka mencicipi indahnya berbuka di puasa Ramadan. Bisa pula mereka tersebut dengan kita bantu berkumpul bersama-sama beribadah, hadir di masjid kita dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kaum muslimin, maksud baginda Rasulullah menganjurkan kebaikan-kebaikan tersebut kepada saudara-saudara yang membutuhkan tersebut. Nah, kemudian kaum muslimin, kata baginda Rasulullah, yaitunya adalah di bulan Ramadan ini memperbanyak yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam artian apa, kaum muslimin? Syukur dalam artian sebagaimana kita sudah diberikan oleh Allah bermacam-macam nikmat. Banyak nikmat yang diberikan oleh Allah. Kalaulah mau kaum muslimin kita bersama-sama, yaitu yang menanyakan ke hati nurani awak masing-masing. Sejak kita dilahirkan oleh ibunda kita masing-masing, sudah ada umur kita 50, 55, 60, 65 tahun dan seterusnya. Sudah berapa nikmat yang telah kita makan ketika ini? Sudah berapa nikmat yang telah kita terima, kita cicipi sejak kita dilahirkan oleh ibunda kita? Sudah berapakah umur kita pada hari ini? Istilah orang Arab kaum muslimin, kalau nak menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung banyak hingganya. Nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita ambil air laut sebagai penanya untuk tintanya untuk menghitung nikmat Allah. Kita ambil ranting-ranting di hutan sebagai penanya, tidak akan terhitung banyak nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kata Allah mengatakan, syukuri saja nikmat-nikmat yang telah diberikan tersebut. Allah akan membalasi dengan bermacam lipat-lipat ganda nikmat Allah. Nah, tapi namun sebaliknya, kata Allah, barang siapa umatku yang mengkufuri nikmatku, awas, kata Allah, azabku sangat pedih, kata Allah. Beberapa hari kaum muslimin, ibu-ibu, lain konsentrasi ibu, lain taraso gampo ibu-ibu, lain taraso gampo ibu-ibu. Nah, ini adalah bisa dijadikan sebagai peringatan bagi kita. Ini bisa menjadikan laknat bagi kita. Sebagaimana nanti ibu di rumah bisa ibu buka surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa umatku yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, kecil nikmat diberikan oleh Allah, jua bani wa hari kini sakete, awak syukuri nikmat Allah. Gadang jua bani wa banyak dapat untuk awak syukuri nikmat Allah. Barang siapa umatku yang mensyukuri nikmatku, kata Allah, akan kutambah nikmat-nikmat lain kepada. Nah, tapi namun sebaliknya, kata Allah, barang siapa umatku yang mengkufuri nikmatku, kufur nikmat itu artinya apa, kaum muslimin? Sudah diberikan nikmat, kalau awak di petani atau di pedagang, dilariskan dagangan-dagangan awak sehingga laku jual beli awak, lupa. Ibaratnya mereka meyakini iko karena pandai anggota majak orang ke dalam toko, iko karena pandai awak melobi para pelanggan-pelanggan awak. Begitu pula petani, iko karena hebat pangkalangan aku mencangkiwa, hebat aku memberikan pupuk. Lupa dengan siapa sang pemberi nikmat tersebut. La syadid, kata Allah, awas, kata Allah, azabku sangat pedih, kata Allah. Ahli mufassirin kaum muslimin menerjemahkan ayat ini. Yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat Allah ini, yang dimaksud dengan mengkufuri nikmat Allah ini, kaum muslimin, yaitu adalah simpel saja. Sekecil apapun nikmat yang kita terima di alam dunia, kita syukuri. Syukur dalam artian apa? Kita tidak mau POP, kemudian kita kalau banyak diberikan nikmat, kita beri saudara-saudara kaum muslimin awak yang membutuhkan. Kalau apa-apa ibu-ibu harta zakat malnya, kita keluarkan harta zakatnya.
Kemudian ibu-ibu mungkin yang petani, kita keluarkan zakat dalam pertanian tersebut dalam rangka apa? Bukti bahwasanya inilah yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ibu-ibu apa-apa yang ikan tua, kita keluarkan zakat gaji awak, yaitu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi makna dari yang namanya yang kufur nikmat tersebut, mereka seolah-olah lupa siapa sang pemberi nikmat tersebut, siapa yang penyebab bisa padi itu boneh, siapa yang bisa jual balik kurami, siapa yang bisa menjadi pejabat tersebut. Mereka lupa ada Allah di balik itu. Maka dari itu Allah bermacam-macam mudah dengan Allah menghancurkan tempat tersebut, baik itu sekampung dihancurkan, baik itu dengan pribadi tempat tersebut. Itulah makanya di muslimin surat Ibrahim ayat 7 ini dalam makna untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi muslimin, kita berada di tahun Ramadan saat sekarang ini, yaitu tahun 1440 Hijriah. Kita semuanya muslimin tidak ada garansi akan bertemu kembali di tahun Ramadan yang akan datang. Atau ibu-ibu yang disudi itu ada garansi ibu? Ada ibu dapat garansi akan bertemu di Ramadan yang akan datang. Nah artinya apa muslimin? Artinya marilah kita manfaatkan momentum Ramadan tahun ini. Yuk bana-bana untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sampaikan di awal tadi bahwasanya rahasia Ramadan itu adalah untuk pengampunan dosa-dosa kita berlalu bagi umat-umat yang mengerti dalam artian apa? Mereka penyesalan-penyesalan tersebut. Mungkin ini saja kaum muslimin tausiah singkat kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terakhir di Ramadan nanti kita bisa beramai-ramai di masjid kita ini. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi kita perbanyak ibadah sisa bulan Ramadan yang tidak berapa hari lagi. Baik ibadah itu sedekah, wakaf dan infak. Mudah-mudahan meskipun ujung jemaah kurang, tapi infak sedekah atau tidak kurang. Kami bacakan Bapak Ibu, uang terkumpul malam ini antara lain: 1, wakaf Rp223.000, infak Rp204.000, yatim Rp196.000, khatam Rp70.000. Total malam ini diterima untuk Rp623.000. Khatam juga saya lihat kemarin di surau An-Imah di satu ya, itu pun diedarkan di situ total khatam kita. Waktu saya mengisi berkunjung beberapa bulan yang lalu di situ, saya alhamdulillah dan mudah-mudahan khatam kita bisa dikumpul banyak sehingga mengurangi beban pelaksanaan perayaan Khatam Quran. Mari sama-sama kita berdoa. Demikian Bapak Ibu, mari kita salat tarawih. Kami berharap mudah-mudahan salat kita nyaman, bebas dari keributan.